Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dulu pemuda-pemuda Indonesia bangun pagi itu bukan buat ngecek notifikasi WA dari pacarnya atau notifikasi pinjol dari pihak yang lain, tapi pemuda-pemudi Indonesia yang zaman dulu itu bangunnya itu buat melawan tank Inggris atau penjajah memakai bambu runcing. Nah, mereka itu sehari-harinya tuh nggak sempat untuk update story, nggak sempat tanya untuk apa sih trending hari ini tuh, trending apa. Nah, yang mereka tahu cuma satu hal, kalau bukan mereka yang berdiri, bangsa ini bakal jatuh. Lucunya sekarang kita punya segala hal yang mereka nggak punya, contoh teknologi, pendidikan, kebebasan. Tapi ada yang mereka punya adalah nyali dan sebuah Tuhan yang sangat besar. Tapi itu justru yang hilang dari kita. Dulu pemuda-pemudi mati demi sebuah kemerdekaan dan sebuah bangsa. Namun sekarang kita hidup di kemerdekaan, tetapi kadang lupa hidup sebagai bangsa yang merdeka. Nah, bayangkan ini, kalian masih umur 17 tahun, masih belajar di sekolah, menimba ilmu, main-main sekolah. Bayangkan ini, kalian masih berumur 17 tahun, yang wajarnya masih belajar di sekolah, bermain di sekolah, bermain di taman-taman kanak-kanak ya. Nah, tapi pagi itu kalian bangun pagi bukan buat ujian matematika, melainkan kalian bangun buat mengikuti perang melawan penjajah, perang melawan kejahatan-kejahatan yang kecil. Nah, musuh itu bukan cuma dari penjajah, tapi dunia yang gak percaya kalau bangsa ini bisa berdiri sendiri. Yang terjadi di Surabaya, kota kelahiran saya sendiri. Nah, pada tanggal 10 November 1945, hari di mana pemuda Indonesia memilih untuk tidak tutup sama siapa. Nah, setelah proklamasi 17 Agustus, ternyata kondisi desa aman. Sekutu datang ke Indonesia lewat Jawa dan dari mengurus lawan perang. Tapi bersama mereka Belanda ikut yang pengen balik berkuasa di Indonesia. Dan Surabaya mereka gak mau dipermainkan. Nah, setelah itu ketegangan semakin panas waktu tentara Inggris masuk dan rakyat Surabaya dipaksa menggunakan bendera merah putih. Bentuknya di insiden Hotel Yamato 19 September 1945. Pemuda-pemudi semuanya naik ke atas berbondong-bondong untuk merobek bendera Belanda dan menyisakan warna merah putih yang menjadi ciri khas bendera negara Republik Indonesia. Nah, singkat cerita, setelah tewasnya Brigadir Jenderal Malabi, Komandan Inggris di Jawa Timur pada 3 Oktober, Inggris masuk sana. Mereka kasih ultimatum ke rakyat Surabaya. Dan pada pagi hari tanggal 10 November, kota Surabaya bombardir dari laut, darat, dan udara. Tetapi rakyat Surabaya tidak lari sama sekali. Pemuda-pemudi semuanya tidak ada yang mau sama sekali. Dengan bambu runcing, molotov, dan semuanya tidak bisa dijajah, mereka melawan. Bukan karena mereka takut, tapi karena mereka tidak punya pilihan untuk itu. Jangan remehkan pemuda-pemudi waktu itu. Mereka bukan cuma tahu cara melawan, mereka juga mengerti kenapa mereka harus melawan. Mereka sadar kalau mereka diam, Indonesia kembali jadi tanah jajahan. Dan kalau mereka melawan, mungkin mereka akan mati, tapi bangsa ini tetap bisa hidup selama-lamanya. Nah, dari keberanian mereka tumbuh kesadaran nasionalisme. Inilah politik yang dibangun dari bawah, politik keberanian. Bukan cuma strategi di meja, tapi tekad di sebuah lapangan. Lalu sekarang pemuda-pemudi ini gimana semuanya? Dulu pemuda-pemudi melawan meriam, hari ini pemuda ada takut untuk speak up di grup WhatsApp keluarga. Dulu mereka adalah mati untuk bangsa ini, kita sering mager,
ikut demo atau malas baca berita di koran atau di sebuah website. Tapi jangan salah, smart itu mati, dia cuma nunggu dibangunin karena tidurnya terlalu miring. Nah, Surabaya bukan cuma tentang sejarah, melainkan tentang cinta dan kasih sayang. Dia adalah ingatan tentang sebuah generasi yang berani berkata, kami siap mati asal bangsa ini tetap hidup. Pertanyaan sekarang, kita siap jadi generasi yang mana? Yang terus-terusan tidur kemiringan atau bangun selangkah lebih maju? Saya Ferry Irwandi, salah ding. Saya adalah Muhammad Dista, tapi yakinlah kalau pemuda zaman sekarang bisa paham makna perjuangan zaman dulu. Indonesia masih punya harapan. Nah, coba tangan kalian seperti ini, lalu lebarkanlah tangan kalian. Nah, di sini, disitulah letak harapan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.